Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat para pecinta Tosanaji. Dimanapun Anda berada, berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Nah, teman-teman sekalian, udah lama ini saya nggak siaran ya. Mas Andrian lama nggak siaran ini. Ini saya dapat satu keris teman-teman yang sangat langka. Luk 5, namun ada pada gonjo. Itu berbentuk gonjo yang jenis kelap lintah. Nah, ini sangat jarang saya bahas. Kenapa jarang dibahas ya? Karena memang sangat langka, teman-teman. Ya, sangat jarang. Apalagi mancing ing dapur Pandawa. Jadi Luk 5. Nah, seperti apa kerisnya? Mari kita sekarang bahas bareng-bareng. Bagaimana tentang Luk 5? Aspek filosofinya. Bagaimana tentang bagai gestur? Kita menilai dari sisi besinya. Ini kira-kira masuk pada era mana? Ya, serta melihat dari sisi pasikutan dan juga bagaimana aspek filosofi pada gonjo kelap lintah. Dan ini sangat jarang sekali teman-teman ya. Ini sangat jarang sekali. Saya tegaskan sekali lagi, gonjo kelap lintah manjing ing dapur Pandawa itu sangat langka, amat sangat langka. Seperti apa kerisnya? Mari kita lihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah nyandang ya. Jadi sudah nyandang. Ini adalah Warangka Gayaman Bancian Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka. Lah. Ini teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman. Jadi ini adalah keris berluk 5. Ya. Oke. Berluk 5. Memang sedikit bingung untuk mengartikan, untuk menampakkan pada keris ini. Berluk 5 dengan rijikan kembang kacang, jalen, ada lambe gajah dan juga ada gereneng di sini. Namun kalau ini tidak gonjo kelap lintah dan tidak ada gereneng, hanya ada pada ripandan di sini, itu bisa disebut juga kebodengen teman-teman. Bisa disebut juga kebodengen. Nah, dengan rijikan dengan adanya gereneng di sini, ya, dengan adanya gereneng, maka secara simpel saya katakan ini adalah keris Pandawa. Disusul dengan adanya gonjo, ya, gonjo yang pada bagian wuwungannya ini luknya ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 hubungan di sini. Sehingga dikatakan ini adalah gonjo kelap lintah. Nah, gonjo kelap lintah ini kalau kita browsing ya, kalau kita browsing ini banyak terjadi perbedaan. Namun saya akan merujuk kepada salah satu versi kitab Sirat Centini dan juga kutipan daripada buku karya Bapak Bambang Haryo Sri Nuksmo, teman-teman sekalian. Jadi sehingga ada patokannya ya, sehingga ada patokannya. Oke, teman-teman sekalian, saya akan menerangkan pada bagian keris Pandawa ini atau biasa disebut dapur Pandawa. Mari teman-teman sekalian, ya, ada luk 5 di sini ya. Luk 5 di sini. Jadi Pandawa itu secara aspek filosofi teman-teman, kalau dulu ya, ini kita menilai secara historis. Pandawa itu memang identik dengan trah ratu ya, trah para raja, trah orang-orang penting di zaman dulu. Raja dan para keluarga kerajaan sangat tahu memahami filosofi keris yang berluk 5. Jadi tidak keliru kalau keris luk 5 dijadikan ikon keningratan di era sekarang ya, maupun di era dulu teman-teman. Kalau di era sekarang ya, itu tersirat keyakinan masih sangat kuat. Kalau luk 5 itu memang terah keningratan. Keris Pandawa teman-teman sekalian itu banyak diburu oleh kolektor ya, dan menjadi primadona para kolektor. Nah,
Jadi cirinya itu sangat indah, magis, tapi menyebar sebuah kewibawaan pada satu keris ini. Luk 5 yang juga dikenal sebagai keris Pandawa. Secara umum ada 15 dapur Luk 5 yang dikenal di kalangan praktisi, pemerhati, dan juga kolektor para keris pusaka. Namun teman-teman sekalian, menurut Selat Centini, keris Luk 5 itu terdiri dari 12 dapur sebagai keris yang sinengker. Jadi ia akan memberi sebuah daya sesuai garis darah pemiliknya. Jadi ada berkesinambungan dengan jiwa seorang pemilik dulunya dengan keris tersebut, teman-teman. Jadi mempunyai seperti daya magis seperti itu. Jadi keris Luk 5 itu memang serba istimewa, teman-teman sekalian. Sangat istimewa. Jadi tidak sembarangan orang memang bisa memiliki. Jadi karena sudah sejak zaman lampau keyakinan ini. Jadi dulunya memang hanya dibuat khusus untuk para raja dan keturunannya. Jadi ini status sosial, jadi tidak sembarang orang, teman-teman. Jadi kalau misal rakyat biasa itu dulunya tidak boleh ya. Jadi tidak boleh punya keris Luk 5 dulunya. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat pada ngerengkolnya ini ya Luk ya, dan juga pada gestur besi ya, bagaimana terlihat begitu wingit ya, terlihat begitu memancarkan aura-aura yang sangat positif. Maka keris yang berperawakan seperti ini dengan karakter besi dan gestur besi seperti ini itu dinamakan keris bertangguh Mojopahit. Lalu bagaimana dengan kelap lintah, gonjo kelap lintah yang saya sebutkan di awal pertama tadi? Jadi gonjo kelap lintah itu teman-teman merupakan salah satu di antara 4 macam bentuk gonjo keris. Jadi ada berbagai macam, ada 4 macam berbentuk daripada gonjo keris. Di kalangan para penggemar keris ada 2 pendapat mengenai bentuk gonjo kelap lintah ini ya. Yang satu menyebutkan bahwa di ujung gonjo dekat dengan buntut urang di sini, teman-teman. Ya. Di sini. Itu ketebalan gonjonya itu makin menipis. Ini pendapat pertama. Sehingga di situ dapat dibuat ronda. Di sini dibuat ronda dan lain-lain. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa bagian depan dan belakang gonjo itu hampir sama. Jadi baik bentuk maupun ketebalannya. Lagi pula, gonjo kelap lintah biasa ya, itu tidak memakai greneng. Jadi tidak mungkin ada ronda. Yang mungkin ada pada gonjo kelap lintah adalah ripandan, teman-teman. Di Bali, penyebutan pada gonjo kelap lintah ini disebut juga gonjo ombak-ombakan. Nah, sedangkan di Kepulauan Riau serta di Semenanjung Malaysia ya, Semenanjung Melayu, gonjo kelap lintah ini disebut gonjo berombak. Begitu ya, teman-teman sekalian. Sangat tinggi sekali makna filosofinya, yaitu kelap lintah erat kaitannya dengan sebuah kerejekian. Nah, begitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Inilah keris berdapur Pandawa kelap lintah bertangguh Mojopahit sekitar abad ke-13. Jadi memang sangat sepuh kalau melihat dari kewingitannya dan juga pada gestur besinya. Ini memang mengerucut pada era-era ke abad 18. Maksud saya ke-13, era Mojopahit. Sementara pamornya belum masih kelihatan, teman-teman. Kalau dari sekilas ya, secara kasat mata ini bisa jadi merambut ya, merambut atau ceprit sesuai dengan bagaimana khas daripada keris-keris Mojopahit. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.